Masih keras suara udah Pak. Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mengambil judul stroke iskemik karena stroke iskemik termasuk penyakit yang rata-rata tinggi penyebab kematiannya setelah jantung koroner. Eh, kita lanjut pengertian. Pengertian stroke iskemik itu stroke adalah kondisi ketika sel-sel otak mengalami kematian akibat kekurangan suplai oksigen. Kondisi ini bisa menyebabkan berbagai masalah seperti kebingungan, kehilangan ingatan, hingga mati rasa atau kelemahan salah satu sisi tubuh. Stroke iskemik sendiri adalah stroke yang terjadi ketika aliran darah ke otak jadi tidak lancar akibat terhalang oleh bekuan darah. Bekuan darah ini berasal dari penumpukan zat lemak atau plak pada arteri, atau disebut juga oleh aterosklerosis. Semakin banyak plak yang menumpuk, pembuluh darah akan semakin sempit dan menghambat aliran darah yang membawa oksigen. Akibatnya tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga lambat dan mematikan sel-sel otak. Hubungan merokok dengan stroke iskemik terhadap hubungan sebab akibat yang kuat antara rokok dan stroke iskemik. Merokok itu sangat meningkatkan terjadinya resiko terkena stroke 2 sampai 4 kali lipat baik pada pria maupun wanita. Dan riset juga menunjukkan semakin banyak jumlah rokok yang telah diisap semakin tinggi resiko stroke. Selain itu, meskipun sudah memperbaiki faktor resiko lainnya, perokok tetap memiliki resiko terkena stroke dan angka kematian yang lebih tinggi akibat stroke. Penyebab dari rokok yaitu satu zat kimia pada rokok, terus penempelan trombosit dan karbon monoksida dari rokok. Rokok mengandung 7.000 zat beracun seperti karbon monoksida, formaldehid, tidak, formaldehid, arsenat, sianida, nikotin, dan zat-zat ini masuk dari paru-paru Anda ketika aliran darah mengubah. Kok ini sendiri sih? Ketika aliran darah mengubah dan merusak sel-sel di tubuh Anda. Zat-zat yang ada di rokok juga meningkatkan resiko penempelan trombosit di trombos. Kok tuh pindah ya? Tidak sentuh trombosit yang yang dapat yang dapat membentuk sumbatan trombus di pembuluh darah. Sumbatan ini dapat bertambah besar dan menjadi stroke. Saat Anda menghirup asap rokok, saat menghirup asap rokok, karbon monoksida dan nikotin masuk ke aliran darah. Karbon monoksida menurunkan jumlah oksigen di darah, sedangkan nikotin menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Ini obat-obat, ini cara apa? Pengobatan. Pengobatannya bisa melalui obat dan ada yang melalui kalau memang parah bisa operasi. Kalau di kedokteran biasanya.
Satu, antiplatelet. Ini obat yang kimia bisa. Antiplatelet atau yang biasa disebut aspirin. Antiplatelet termasuk obat-obat stroke pengencer darah. Obat ini berguna untuk mencegah terjadinya pembekuan darah yang disebabkan oleh keping-keping darah tersebut. Selain itu, telah terbukti efektif untuk mengencerkan darah. Aspirin dapat membantu menyalurkan darah ke area yang terpengaruh. Terus dua, tisoplasminogen aktivator atau disebut juga TPA. Obat ini juga menghentikan stroke dengan menghentikan penyumbatan yang terjadi di otak. Pengobatan ini biasa dilakukan dengan penyuntikan melalui tube tipis yang eh, kateter ke pembuluh darah. Terus ini ada dari obat UM itu kurkumin, from kurkumalunga atau kunyit. Kurkumin juga dapat mengoptimalkan fungsi endotelium atau dinding pembuluh darah. Ketika dinding pembuluh darah ini mengalami gangguan, maka rentan terjadi masalah tekanan darah hingga penggumpalan. Dan dia ini mengoptimalkan fungsinya itu. Kita di pencegahan. Ini juga gini aja. Pencegahan dan saran. Pencegahan dapat mulai dengan pola hidup sehat, yaitu konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, batasi konsumsi makanan yang mengandung lemak atau kolesterol, karena juga kolesterol itu termasuk penyebab stroke iskemik. Tapi saya tadi membahas ini pengaruh stroke iskemik, apa pengaruh rokok pada stroke iskemik. Terus bisa cek kolesterol dan gula darah secara berkala, periksa tekanan darah secara rutin, dan pastikan tekanan darah Anda normal. Hindari merokok, kendalikan berat badan, terutama jika mengalami obesitas. Rutin berolahraga dan aktivitas. Dan juga perhatikan juga tanda gejala stroke, iskemik sejak dini, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Segera hubungi petugas medis kalau ada gejala stroke. Sekian dari saya. Mungkin jangan bertanya. Cicik. Udah, Bang.